Shalom saudara, saya bersyukur dan saya berdoa saudara terus mengalami kemajuan hari lepas hari, semakin dekat dengan Tuhan, imannya semakin bangkit untuk terus percaya, berharap dan memandang kepada Tuhan. Ya, kiri, kanan, depan, belakang kita tutup. Seperti kuda kita tutup, kita pandang ke atas, ya. Apapun masalahnya, percaya Tuhan kita besar, jauh lebih besar daripada apapun masalah yang kita hadapi. Ya, tidak ada seorang pun yang tidak mempunyai masalah, beragam macam-macam masalah. Ya, yang penting kita fokus kepada Tuhan, kita cari Dia, kita berseru kepada Dia, kita berharap kepada Dia. Dia pasti menolong, ya, Dia pasti mendengar, dan Dia pasti, kan firman-Nya berkata, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Amin. Saya bacakan dulu hikmat hari ini, Amsal 29 ayat 18. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Ayat ini populer sekali, ya, sering kita dengar, bahkan sering dipakai untuk menjadi bahan khotbah. Kebanyakan mengkhotbahkan itu adalah mengenai visi. Ya, kalau nggak ada visi, maka tidak ada arah, dikatakan liar. Ya, liar ke sana iya, ke sini iya, ke atas ke bawah iya, semuanya dilakukan, ya. Maka itu kata Amsal, carilah hikmat, kejarlah pengetahuan, maka orang itu akan menjadi orang yang bijaksana, ya. Saya percaya kalau setiap kita memiliki hikmat, memiliki pengetahuan daripada Tuhan, ya, kita pasti, Tuhan pasti taruh wahyu di dalam hati dan pikiran kita, baik untuk di dalam pekerjaan kita, baik untuk bisnis kita, baik untuk keluarga kita, anak-anak kita, masa depan kita. Kita pasti, Roh Kudus pasti akan kasih hikmat, pengetahuan untuk kita melangkah. Nah, ketika kita melangkah, ingat saudara, tetap bertanya kepada Roh Kudus itu sederhana. Kadang kita menghadapi sesuatu, kita diam, kita tanya, Roh Kudus, apa yang harus saya lakukan? Sederhana pertanyaannya, tapi apakah kita melakukannya? Seringkali kita menghadapi sesuatu, langsung kita dengan akal pikiran kita sendiri, kita langsung, oh saya harus begini, saya harus begitu. Kadang kita bisa mendapatkan sesuai perencanaan kita. Tapi kalau misalnya kita gagal, datang lagi ke Tuhan, datang lagi minta ampun. Saya juga seringkali begitu saudara. Jadi kadang menghadapi sesuatu, kita berpikir dengan akal kita langsung. Nah, saya bersyukur saya punya mentor, saya punya kakak rohani. Dan ketika hari ini saya menghadapi sesuatu, saya WhatsApp, saya tanya, kira-kira seperti ini bagaimana, seperti ini bagaimana. Ya, setiap kita harus punya mentor untuk kita bertanya, dan kita harus tahu mentor ini adalah mentor yang kita tahu memang hidupnya benar, hidupnya tidak macam-macam, ya, hidupnya banyak berdoa, banyak mengandalkan Tuhan. Cari, temukan saudara, di sekitar Anda pasti ada, ya. Amin. Ini momen Natal, mari kita nyanyikan lagu katakan, seorang anak terlahir, seorang anak telah lahir. Katakan dengan imanmu saudara, seorang putra diberikan, lambang pemerintahan ada di bahunya. Dia penebus dunia.
perkasa, penyelamat kita bertata selamanya, Sang Bapa yang kekal, Dialah Raja damai, Allah Immanuel, Yesus Kristus Tuhan, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, penyelamat kita bertata selamanya, Sang Bapa yang kekal, Dialah Raja damai, Allah Immanuel, Yesus Kristus Tuhan, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, penyelamat kita bertata selamanya, Sang Bapa yang kekal, Dialah Raja damai, Allah Immanuel, Yesus Kristus Tuhan, Allah Immanuel, Yesus Kristus Tuhan, Allah Immanuel, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Engkaulah Allah Immanuel, Engkaulah Allah pengharapan kami. Hanya kepadamu Tuhan kami bersujud, hanya kepadamu kami berseru ya Tuhan. Tuhan, tolong setiap anak-anakmu, dengarkan setiap seruan anak-anakmu di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa, hamba menaikkan pertolongan Tuhan, kasih setia Tuhan. Tuhanlah penyelamatmu, Tuhanlah bentengmu yang teguh, Tuhanlah batu karangmu yang teguh. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi kebajikan kemurahan Tuhan bagi setiap anak-anak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin, amin, amin. Bye bye, God bless.